الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas kelanjutan fikih doa dan zikir. Adapun pembahasan pada malam hari ini masih berkenaan dengan zikir memakai kalimat tauhid. Zikir memakai kalimat tauhid. Terakhir kita bahas adalah syarat-syarat kalimat tauhid ini. Yang syarat ini ada 7. Yang pertama, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadi wal qabul laha. Jadi dirangkai dalam satu ungkapan, ilmu, yakin, ikhlas, sidik, mahabbah, inqiyad dan qabul. Adanya ilmu, adanya keyakinan, adanya ikhlas, sidik, mahabbah, inqiyad dan qabul harus ada, menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga kalimat ini bermanfaat entah di dunia ini ataupun terlebih lagi di akhirat. Sudah dipaparkan secara gamblang dalil-dalil dari syarat-syarat kalimat tauhid. Itu kalimat la ilaha illallah. Adapun maksud ataupun tujuan dari kalimat tauhid ini yang dikenal dengan istilah madlulnya, itu tujuannya apa, kemudian maksudnya apa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan melafazkan kalimat tauhid ini dengan satu syahadat yang digandeng dengan syahadat alias persaksian kepada Muhammad sebagai Rasul, dikenal dengan syahadatan atau syahadataini, 2 kalimat syahadat. Kita ambil di sini kalimat tauhid dari 2 syahadat ini, yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana sering kita singgung, satu rangkaian ini terbagi menjadi 2, yaitu la ilaha, penafian, mengosongkan ilah. Ilah ini dalam bahasa Arab ma'bud ataupun ma'luh, yang artinya yang diibadahi. Jadi kita nafikan semua yang diibadahi. Ternyata yang kita saksikan banyak yang diibadahi, tetapi apakah yang diibadahi yang banyak tersebut hak tidak? Benar tidak? Nanti kita akan bahas. Makanya dilanjutkan dengan padanan kata la ilaha haqqun ataupun bihaq. Tidak ada sesembahan yang diibadahi yang dia hak, yang benar. Ini penafian, rukun pertama. Kemudian rukun kedua, illallah, menetapkan Allah saja sebagai ma'bud,
alias Allah yang paling berhak untuk diibadahi setelah kita nafikan semua ibadah-ibadah tanpa terkecuali. Yang tersisa pada akhirnya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling hak dan berhak untuk diibadahi. Bisa difahami? Makanya kalimat tauhid ini ada dua rukun, menafikan dan menetapkan. Inilah sebaik-baik zikir. Kalau kita lafazkan, kemudian kita memahami makna, kemudian kesempurnaannya, kemudian fadilahnya. Itu semua kalau kita tidak pahami para jamaah sekalian, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sekedar mengucapkannya saja tanpa memahami, kemudian tanpa juga mengamalkan konsekuensinya, yaitu apa? Menafikan lawan daripada tauhid yang dikenal dengan kesyirikan, dan menetapkan Allah yang dikenal dengan tauhid. Jadi kesyirikan secara bahasanya al-muqaranah, perbandingan, dan syirkah, yaitu penyekutuan, join istilahnya. Artinya apa? Memadukan. Yang dipadukan tentu saja bukan satu, tetapi lebih daripada satu. Makanya kalau ada orang yang berbuat syirik dalam beribadah, maka ibadah dia tertolak karena dia tidak mengesahkan ataupun menyatukan ibadah itu, dia serahkan hanya tertuju pada Allah. Makanya orangnya dikenal dengan nama musyrik para jamaah sekalian. Orangnya dalam istilah bahasa Arab ismul fa'il, pelakunya, subjeknya. Makanya Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, sampai 3 kali. Maukah aku beritakan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Beliau mengatakan al-isyraq, yaitu penyekutuan. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW beliau bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia meminta, berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan untuk Allah, hasilnya dia masuk neraka para jamaah sekalian. Makanya al-isyraq, syirik ini adalah menjadikan selain Allah untuk Allah sebagai tandingan. Maka ini menyebabkan ia binasa dengan masuk neraka. Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan ketika beliau bertanya pada Nabi SAW, ayyu dzambil a'zam, dosa apa yang paling besar? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan, sedangkan Allah yang menciptakan dirimu. Allah yang menciptakan kita. Yang namanya pencipta, tentu dia lebih berhak dari apa yang berhak untuk dia. Apa yang paling hak dan berhak untuk Allah? Ibadah. Makanya di sini para jamaah sekalian, ada 3 istilah di sini yang harus kita pahami,
yaitu tauhid. Kemudian yang kedua syirik. Yang ketiga ibadah. Tauhid secara bahasa ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu jadi satu, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Secara istilah tauhid ini secara umum yaitu ifradullah bihaqqihi, mengesahkan Allah dalam hak-hak Allah. Hak Allah apa saja? Kita mengakui Allah menciptakan, Allah sebagai raja, Allah yang mengatur alam semesta raya ini. Para jemaah sekalian, inilah yang dikenal dengan tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Bahasa enaknya, Allah kita tauhidkan dari perbuatan Allah. Karena tidak ada di antara kita ini mengaku sebagai pencipta. Misalkan ada yang mengaku dia sebagai pencipta. Ada orang menciptakan mobil, tetapi penciptaan dia sifatnya relatif atau tidak hak, tidak secara hakikat. Dia menciptakan ataupun selain Allah itu menciptakan secara nisbah. Apa nisbah? Merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Adapun Allah sifatnya menciptakan ini dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, kita ini sebelumnya ada tidak? Semua mayoritas mengatakan tidak ada, terutama yang berumur kelahiran berapa? Tahun 40-an ataupun 30-an. Yang sebelumnya tidak ada. Kemudian kita dapatkan diri kita menjadi ada. Itulah namanya muhdats alias baru. Tidak azali istilahnya. Yang tidak al-awwal wal akhir, wal zahir wal batin itu. Jadi namanya azali, lawan daripada muhdats. Nah, kalau ada seseorang yang mengaku sebagai pencipta, maka dia sudah membangkang dari fitrahnya. Karena dia adalah makhluk. Sedangkan makhluk itu sifatnya yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Contohnya siapa? Fir'aun. Ia mengaku apa dengan perkataannya? Ana rabbukumul a'la. Aku ini Rabb kalian yang maha tinggi. Dibantah oleh Musa. Apa yang kamu katakan itu? Laqad alimta ma anzala haula illa rabbu as-samawati wal ard, kata Musa. Kamu tahu persis, tidaklah yang menurunkan mukjizat sekarang ini yang kamu lihat, yang kamu dengar ini, kecuali Rabb langit dan bumi. Makanya Allah mengabarkan tentang Fir'aun ini, wajahadu biha wastayqanat anfusuhum zulman wa ulu. Dia membangkang, akan tetapi hatinya yakin. Membangkangnya karena apa? Zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam hal ini apa? Meletakkan dirinya sebagai pencipta padahal bukan. Wa uluwan, merasa tinggi, merasa tidak ada yang mengalahkan dia karena dia raja, alias congkak dan sombong. Padahal secara fitrah
dia mengakui bahwasanya dia juga sebagai makhluk. Ini hak Allah yang pertama para jamaah sekalian. Kemudian hak Allah yang kedua itu apa? Asma dan sifat Allah. Nah, Allah memiliki asma dan sifat. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Untuk Allah nama dan sifat, pakailah oleh kalian untuk berdoa. Dalam hal ini ya kita tetapkan tanpa membagaimanakan, karena ini sifatnya gaib, tanpa meniadakan juga. Kalau tidak ada, berarti Allah itu dianggap tidak ada juga. Karena tidak ada sesuatu pun yang ada, melainkan sesuatu itu memiliki entah nama, entah sifat. Sesuatu yang ada itu pasti memiliki nama ataupun sifat. Kalau ada yang orang macam-macam meniadakan asma dan sifat Allah secara langsung ataupun tidak langsung, ya anggap Allah itu tidak ada. Inilah dua ini rububiyah dan asma dan sifat untuk Allah ini dikenal dengan apa? Tauhid al-ma'rifah wal itsbat, yaitu pengetahuan kita tentang hal ini kemudian menetapkannya, dan ini dialami oleh seluruh makhluk tanpa terkecuali. Entah dia mukmin, entah dia kafir seperti Fir'aun tadi, dia akan mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan dia, Allah yang mempunyai asma dan sifat. Kemudian tauhid secara khusus ini, nah inilah yang dibicarakan dalam kalimat la ilaha illallah. Itu apa? Ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah pakai ibadah. Inilah terjadi pertentangan para rasul dengan kaumnya para jamaah sekalian. Sampai sekarang ataupun nanti di akhir zaman para jamaah sekalian, iya, yaitu berkenaan dengan tauhid al-ibadah. Karena apa? Ibadah ini harus diserahkan, tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ditujukan kepada Allah saja, bisa saja batal syahadat la ilaha illallah ini. Ibadah artinya apa para jamaah sekalian? Jalan yang ditundukkan. Ada satu tanah misalkan, kemudian sering dilalui oleh orang ataupun hewan ataupun makhluk yang lain, maka jalan itu terbentuk elesnya seperti itu. Jadi dalam hal ini secara bahasanya at-tariq al-mudhallal, istilah para ulama, jalan yang ditaklukkan. Jadi jalan itu diinjak bagaimanapun dia tidak bisa melawan. Tentu saja dari sisi kita sebagai makhluk, sebagai hamba, bisa nggak kita melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tentu saja tidak bisa, karena kita lemah. Yang maha sempurna, maha kuat adalah Khaliq, dan kita ini makhluk. Makanya ibadah ini harus kita serahkan hanya kepada Al-Khaliq ini, yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu apa? Pekerjaan makhluk. Makanya kalau ada orang yang beribadah kepada Allah, maka itu dianggap sebagai ibadah, pekerjaan dia beribadah. Kemudian apa? Alat untuk dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tujuan diciptakan makhluk, yaitu apa? Jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi sifatnya kita ada di sini, di dunia ini, kegunaannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh dengan menyerahkan hak-hak Allah ini, yaitu peribadatan kepada Allah. Makanya dibedakan lafaz Rabb dan ilah. Kenapa dibedakan? Apa yang menunjukkan perbedaan maknanya ini? Kita berdoa, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada berapa lafaz di sini? Rabb, kemudian Malik, kemudian ilah. Dalam bahasa Arab, perjamaah sekalian, satu kata itu menunjukkan makna tertentu yang spesial untuk kata tersebut. Kalau dua padanan kata yang sejatinya dia sama penunjukannya untuk sesuatu yang satu, kalau dipisah maka dua kata ini berbeda. Misalkan Rabb ini, Rabb ditujukan kepada siapa? Allah. Ilah ditujukan kepada siapa? Allah. Tetapi dipisah penyebutan Rabb dan ilah ini, berarti makna Rabb tersendiri, makna ilah tersendiri. Ternyata Rabb ini maknanya adalah tarbiyah, maknanya adalah pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Khaliq, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, menciptakan, mengatur alam semesta raya ini, dan juga membuat kita hidup bernapas 24 jam. Apa yang ada di dalam tubuh kita ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah adalah Rabb. Kemudian ilah juga. Tetapi makna ilah tidak seperti makna Rabb. Dia memiliki makna yang tersendiri. Al-ilah tadi kita katakan namanya apa? Alaha ya'lahu abada ya'budu ma'duh wa huwa ma'bud, yang diibadahi. Makanya makna al-ilah ini, setiap yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW pasti menunjukkan tentang ibadah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Ibadahilah Allah, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ibadah ini sejatinya lawan daripada syirik. Karena ibadah ini maknanya adalah tauhid. Kalau demikian adanya para jamaah sekalian, maka amat-amat tidak layak semua ibadah yang kita kerjakan dalam bentuk perbuatan ataupun syariat-syariat ibadah semisal sholat, puasa, zakat, itu kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh mengatakan di sini, apa kata beliau? La takunu maqbulatan indallah bimujarradi talaffuz biha bil lisani faqat. Jadi kalimat tauhid ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar diucapkan pakai lisan saja. Dunya qiyami minal abdi bihaqiqati madluliha, tanpa dilaksanakan oleh hamba tentang hakikat maksud dari kalimat tauhid ini. Wa tatbiqi li asasi maqsudiha min nafyi syirki wa isbati al-wahdaniyati lillah, dengan mewujudkan fondasi maksud daripada kalimat tauhid ini pakai cara apa? Menafikan kesyirikan dan menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Bersamaan dengan itu para jamaah sekalian, ma'al i'tiqad al-jazim, dengan meyakini, dengan keyakinan yang penuh, lima tadammanathu min dzalika wal 'amali bihi, apa yang dikandung konsekuensi dari kalimat tauhid ini dan mengamalkannya. Hadzalika yakunul 'abdu musliman haqqan. Dengan demikian maka seorang hamba akan menjadi seorang muslim sesungguhnya. Wa bidzalika yakunu min ahli la ilaha illallah. Dengan demikian juga hamba tersebut termasuk ahlinya la ilaha illallah. Dengan menafikan kesyirikan dan menetapkan tauhid untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid ibadah. Wa qad tadammanat hadhihi al-kalimah al-'azimah anna ma siwa Allah laysa bi'ilah. Kandungan kalimat ini para jamaah sekalian, kalimat yang agung ini, sesungguhnya selain Allah itu tidak dianggap ilah ataupun sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ilahiyata maswahu abtalil batil. Karena ketuhanan selain Allah itu kebatilan yang paling batil. Wa isbataha azlamul zulmi, menetapkan ketuhanan untuk selain Allah itu kezaliman yang paling zalim. Wa muntahad dhalal, dan puncak dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man 'adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Siapa yang paling sesat dari orang ataupun mereka yang berdoa kepada selain Allah, sedangkan selain Allah itu tidak menjawab untuknya sampai hari kiamat, dan mereka dari doa-doa ini lalai, tidak bisa merespon. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Jika manusia nanti dikumpulkan, sekutu-sekutu Allah dengan yang menyembah sekutu-sekutu Allah itu, mereka saling mengingkari para jamaah sekalian. Kapan? Di akhirat kelak. Kemudian Allah juga berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Yang demikian itu Allah sesungguhnya yang paling hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan selain Allah yang mereka berdoa kepadanya huwal batil, dialah yang batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Allah juga berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Allah juga berfirman, "Wal kafiruna humuz zalimun." Orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Karena zalim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan tidak diragukan lagi. Meletakkan ibadah yang seharusnya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala bukan pada tempatnya, maka ini adalah kezaliman para jamaah sekalian. Bahkan kezaliman yang paling besar para jamaah sekalian. Sesungguhnya untuk kalimat la ilaha illallah kata dia memiliki maksud dan tujuan. Bisa dipahami dari belajar, dan juga apa yang dimaksud dengan kalimat ini berupa konsekuensinya. Allah berfirman, "Wa la yamliku alladziina yad'una min dunihi asy-syafa'ah." Selain Allah itu tidak memiliki syafaat illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan yang hak dan mereka mengetahui. Hak di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang menerapkan kalimat la ilaha illallah
merekalah yang nanti di akhirat memiliki syafaat. Dan pemimpin orang beri syafaat tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang mengambil sekutu untuk Allah di dunia ini, maka mereka orang yang tidak sabar dengan mengambil perantara selain Allah untuk supaya tujuan-tujuan mereka tercapai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah sekalian, orang yang dianggap musyrik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami mengibadahi mereka supaya kita ini dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua, haula'i syufa'una indallah. Sesembahan selain Allah inilah pemberi syafaat di sisi Allah nanti. Syafaat, ya kita tahu makna syafaat, perantara para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, tujuan mereka karena mereka cinta kepada selain Allah. Meskipun mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi berbarengan cinta mereka kepada Allah kepada selain Allah juga iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Ini ayat kemarin kita bacakan. Di antara manusia ada yang mengambil dari selain Allah tandingan untuk Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan untuk Allah ini seperti kecintaan mereka kepada Allah juga. Adapun orang-orang yang beriman, siapa orang beriman? Ahlul tauhid. Asyaddu hubban lillah. Kecintaan mereka melebihi kecintaan mereka orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik yang mengambil sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. 3 tujuan ini mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dekat kepada Allah, supaya memberi syafaat karena cinta mereka. Dan mereka dilabeli dengan apa? Orang-orang yang berbuat syirik alias musyrik. Makanya Syekh di sini mengatakan apa? Orang yang diberikan syafaat yaitu orang yang bersaksi. Namanya saksi para jamaah sekalian harus berdasarkan ilmu. Namanya kesaksian harus berdasarkan bukti, dan bukti ini tidak bisa ada kecuali dengan ilmu. Sedangkan orang yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini, wahum ya'lamuna biqulubihim. Mereka tahu pakai hati-hati mereka. Makna ma naqu bihi bi alsinatihim. Makna yang mereka ucapkan pakai lisan-lisan mereka. Iz inna syahadata taqtadi al-ilma bil mashhudi bihi. Karena persaksian itu mengharuskan adanya ilmu dengan apa yang akan dipersaksikan. Falau kanat al-jahlin lam takun syahadatan. Kalau persaksiannya tanpa ilmu, maka ini persaksian ini dianggap bukan sebagai persaksian. Wa tabtadi as-sidqa wa tabtadi al-amala bidzalika. Kemudian konsekuensinya adalah kejujuran. Kalau orang bersaksi, 1 berdasarkan ilmu, 2 berdasarkan kejujuran, kemudian konsekuensinya harus mengamalkan. Wa bihadza yatabayyanu annahu la budda min hadhihi al-kalimah min al-ilmi biha ma'al 'amali was-sidqi. Oleh karena itu, dari kalimat tauhid ini jelas tuntutannya apa para jamaah sekalian? Adanya ilmu, paham, kemudian diamalkan, kemudian jujur. Berapa jamaah sekalian? Ilmu,
amal dan jujur. Saya ulangi, ilmu, amal dan jujur. Karena penting. Syekh menjelaskan di sini. Fabil ilmi yanju al-'abdu min tariqatin nasara alladzina ya'maluna bila ilmin. Dengan ilmu inilah seorang hamba akan selamat dari jalannya Nasara, hal mana mereka beramal tanpa ilmu. Itulah doa kita dalam surat Al-Fatihah. Waladhdallin, beramal tanpa ilmu. Yang kedua, dengan amalan dari kalimat tauhid ini yanju min tariqil yahud allati ya'lamuna wa la ya'malun. Selamat kita, yaitu seorang hamba itu dengan kalimat tauhid ini dengan mengamalkannya dari jalannya orang-orang Yahudi. Hal mana orang-orang Yahudi? Mereka berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dalam surat Al-Fatihah mereka dikatakan oleh Allah al-maghdub, yang dimurkai. Kemudian yang ketiga as-sidqu, yaitu kejujuran. Dengan kejujuran kita dari makna kalimat tauhid ini, para jamaah sekalian, kita selamat dari jalannya orang-orang munafik. Mereka menampakkan apa yang mereka sembunyikan. Mala yubtinun. Jadi menampakkan sesuatu yang itu bukan dari apa yang mereka sembunyikan, yaitu orang-orang munafik, para jemaah sekalian. Jadi dengan ilmu, amal dan kejujuran selamatlah kita dari golongan tiga manusia ini. Dan inilah tiga golongan yang awal-awal Al-Quran itu ditulis. Al-Fatihah, golongan siapa? An-Nasara. Kemudian Al-Yahud. Kemudian dilanjutkan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Inilah golongan yang selamat, yaitu orang-orang yang beriman, orang muslim. Kemudian ayat 6 sampai ayat 23, para jamaah sekalian, membahas tentang golongan orang-orang munafik, termasuk juga golongan orang-orang yang kafir. Bisa dicek di awal-awal Al-Quran, di situ itu Al-Baqarah dan Al-Fatihah. Setelah itu, para jamaah sekalian, satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permulaan perintah dalam Al-Quran apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah, beribadahlah wahai manusia Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Lanjutannya apa? Wa la taj'alu lillah ya andadan wa antum ta'lamun. Ataupun sebelumnya apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjutannya apa? Azat alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an, dan seterusnya. Lanjutan ayatnya, jangan kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan. Semoga yang penjelasan yang ringkas ini dapat memahami dari pemahaman kita pada saat ini dengan pemahaman sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan pemahaman yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Minggu depan kita akan melanjutkan kajian ini. Kalau puasa sudah masuk, ya habis puasa kita akan melanjutkan kajian kitab ini, para jamaah sekalian. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk saya pribadi.
Kalau ada kesalahan bisa dimaafkan. Kemudian kalau ada kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya dari saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.